Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Rizky Ahmad Fahrezi, akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Strategi Media Pembelajaran. Ada pula isi dari ujian tengah semester saya itu adalah menggunakan mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan juga kompetensi dasar, yaitu memahami jenis-jenis konstruksi jembatan. Selanjutnya itu adalah analisis isi. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Jembatan menjadi sebuah struktur bangunan yang dibutuhkan untuk menunjang mobilitas. Seiring dengan perkembangan zaman, jembatan semakin bervariasi. Dalam dunia konstruksi, struktur jembatan terbagi beberapa macam berdasarkan sistem strukturnya. Pertama, itu adalah jembatan rangka atau truss bridge. Truss bridge adalah jembatan yang memiliki bahan dasar baja dengan bentuk struktur triangular yang menghasilkan sebuah struktur yang sangat kokoh. Jembatan ini biasanya digunakan sebagai penyeberangan yang tidak begitu panjang karena jarak rata-rata dari truss bridge biasanya hanya 50 sampai dengan 100 meter. Selanjutnya itu adalah jembatan gantung atau dengan bahasa Inggris adalah suspension on bridge. Jembatan gantung adalah jembatan yang memiliki tumpuan utama yaitu berupa kabel sebagai penahan beban. Jembatan gantung biasanya memiliki panjang rata-rata 1.400 meter. Selanjutnya itu adalah jembatan gelagar atau beach bridge. Jembatan gelagar merupakan jembatan yang paling umum dan paling sederhana yang sering kita temukan. Biasanya jembatan ini memiliki bahan berupa beton pratega. Panjang dari jembatan ini adalah 5-10 meter. Nomor 4 itu adalah jembatan kabel atau cable stay. Jembatan ini mengaplikasikan kabel sebagai penumpu utama lantai lalu lintas. Sekilas jembatan ini terlihat mirip dengan jembatan gantung. Sebenarnya tidak. Jembatan ini memiliki tumpuan kabel langsung ke tower, sedangkan jembatan gantung tidak. Jembatan ini memiliki panjang rata-rata yaitu 100 hingga 600 meter. Selanjutnya nomor 5 itu adalah jembatan box girder. Jembatan box girder merupakan jembatan dengan bahan utama biasanya baja atau sebuah beton. Jembatan ini biasanya berbentuk trapesium. Jembatan ini memiliki rata-rata panjang 20-40 meter. Yang terakhir, nomor 6 itu adalah jembatan lengkung atau arch bridge. Jembatan lengkung merupakan sebuah jembatan dengan struktur bagian atas jembatan berbentuk kurva melengkung. Jembatan ini biasanya memiliki panjang 100 hingga 300 meter. Selanjutnya itu adalah analisis dari model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu adalah discovery learning. Berikut ada alasan dan argumennya. Menurut saya, model pembelajaran discovery learning menjadi sebuah model pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan pada mata pelajaran serta kompetensi dasar ini. Karena model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran di mana peserta didik memahami konsep, arti, dan hubungan dalam sebuah pembelajaran. Pembelajaran discovery learning merupakan student-centered learning atau disingkat dengan SCL. Pendidik hanya memfasilitasi serta mengawasi proses pembelajaran. Sehingga dalam artian lain, pembelajaran discovery learning merupakan pembelajaran yang mengutamakan peserta didik untuk dapat berpikir kritis, analisis, dan mencoba memecahkan masalah sendiri dari hasil eksplorasi yang ia dapatkan. Menurut Durajat, tahun 2008 menyatakan bahwa model discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi
bila pelajar tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan dapat mengeksplorasi sendiri dari apa yang telah dia eksplor. Sedangkan menurut Effendi pada tahun 2012 menyatakan bahwa discovery learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu, pembelajaran discovery learning memiliki output, yaitu meningkatkan tanggung jawab siswa dalam hasil belajarnya, serta juga kemampuan 4C, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan juga communication. Model pembelajaran discovery learning ini tepat karena dari tujuan pembelajaran siswa diharapkan mampu untuk memahami jenis-jenis jembatan berdasarkan strukturnya. Maka digunakanlah model pembelajaran discovery learning. Karena model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran di mana peserta didik memahami konsep, arti, dan hubungan dalam pembelajaran. Sehingga model pembelajaran discovery learning ini sangatlah tepat karena sesuai dengan tujuan dari kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh saya. Menurut Paramita, tahun 2020, model discovery learning bisa mengarahkan siswa supaya lebih aktif dalam menemukan konsep melewati sebagian rangkaian data ataupun informasi yang didapatkan melalui hasil observasi maupun eksperimen yang dilakukan. Sehingga discovery learning ini menjadi model yang saya pilih untuk pembelajaran saya. Karena discovery learning inilah model pembelajaran yang paling tepat dari pembelajaran yang saya gunakan serta kompetensi dasar yang saya gunakan. Sintaks discovery learning. Pertama, itu adalah stimulation atau pemberian rangsangan terhadap siswa atau bisa dikatakan sebagai pemberi stimulus pada siswa. Di mana aktivitas guru itu adalah guru dapat memulai pembelajaran dengan memberikan sebuah pertanyaan atau kegiatan yang menstimulus siswa untuk antusias dalam mengikuti pembelajaran yang akan diadakan. Lalu aktivitas peserta didik adalah peserta didik mulai antusias dalam pelajaran dan mulai menyelidiki terkait materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Selanjutnya, nomor 2 adalah statement atau identifikasi masalah. Di mana aktivitas guru adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait materi yang akan dipelajari. Lalu guru memfilter, menyaring semua pertanyaan yang paling relevan dengan materi pelajaran yang nantinya akan menjadi fokus dalam pembelajaran tersebut, yang nantinya akan menjadi fokus penyelidikan dan akan dirumuskan. Lalu aktivitas peserta didik adalah permasalahan yang sudah dipilih diubah ke dalam bentuk rumusan masalah atau diubah menjadi sebuah hipotesis. Yang ketiga adalah data collection atau pencarian data atau bisa dikatakan pencarian informasi, di mana aktivitas guru adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari data mengenai permasalahan yang telah disepakati di awal. Lalu, aktivitas peserta didik adalah peserta mencari data mengenai permasalahan yang telah disepakati di awal. Informasi yang dicari bebas dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, dan berbagai sumber lainnya. Selanjutnya adalah yang keempat,
Data processing atau pengolahan data, di mana aktivitas guru adalah guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan pengolahan data terkait data yang telah dicari. Lalu, aktivitas peserta didik adalah peserta didik melakukan pengolahan data atau sebuah analisis dari informasi yang telah didapat sebelumnya pada tahap data collection. Selanjutnya adalah verification atau pembuktian, di mana aktivitas guru adalah guru mengarahkan peserta didik untuk membuat pembuktian terkait hipotesisnya yang telah disepakati di awal. Selanjutnya, aktivitas peserta didik adalah peserta didik melakukan pembuktian terkait hipotesisnya berlandaskan sumber informasi yang telah didapat dan telah diolah dari tahapan sebelumnya. Terakhir adalah tahapan generalization atau penarikan kesimpulan, di mana aktivitas guru adalah guru mengarahkan peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait permasalahan yang telah diselidiki. Lalu, aktivitas peserta didik adalah peserta didik menarik kesimpulan dari hasil temuannya dari data yang telah ia olah, maka dibuatlah kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran. Usai sudah pemaparan presentasi saya mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi Media Pembelajaran, saya Rizky Ahmad Farezi mengucapkan terima kasih.